Selamat siang semuanya. Apa suara saya terdengar? Dengar kok, Mbak. Oke, baik. Saya akan memulai acara kegiatan kita pada hari ini. Selamat siang semuanya, selamat datang di kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan kita pada hari ini, kita akan berbincang-bincang sekaligus sharing beberapa pengalaman dari teman-teman selama belajar online ini. Kegiatan ini akan saya pandu sampai akhir. Nanti terdapat 2 sesi pemateri, sesi 1 dan sesi 2 yang nanti masing-masing akan dibawakan oleh teman-teman saya. Lalu pada akhir nanti kita akan mengisi beberapa forum yang nanti kita akan bagikan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 8, dan saya sebagai pemandu acara. Perkenalkan, nama saya Eviana Ika. Lalu teman-teman saya bisa memperkenalkan diri masing-masing. Oke. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dea Florenta. Di sini saya sebagai moderator untuk memandu masuknya pemateri pertama dan pemateri kedua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Riko Okto Prasetyo. Panggil saya Riko. Bisa, saya di sini adalah pemateri yang pertama. Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mujahid Hilmi Zulhad. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua. Teman-teman semua, dipersilahkan sembari mengikuti kegiatan ini juga dapat mengisi form yang kami telah kirimkan linknya di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk kepada acara kita. Saya akan memulai share screen dulu. Sudah bisa terlihat ya teman-teman? Oke, acara kita ini membahas tentang bagaimana cara kita membangun kembali semangat belajar di masa pandemi. Yang dimana kita tahu pada masa ini motivasi belajar kita tuh sedikit terganggu. Belajar daring itu kata-kata yang sudah sangat sering kita dengar dan mungkin sedikit jenuh untuk kita dengarkan ataupun kita menjalankannya. Nah, di sini kita bakal saling berbagi cerita dan pengalaman bagaimana
kita bisa bertahan dan bagaimana kita agar bisa bangkit lagi dari masa-masa seperti ini. Nah, untuk acara kita terdapat empat sesi ya, di mana registrasi yang saat ini juga kita jalankan. Linknya bisa teman-teman isi di kolom komentar. Lalu sesi pertama, lalu ice breaking, dan juga sesi kedua. Dan setelah itu penutup. Diingatkan kembali ya teman-teman untuk bisa mengisi link presensi dan link pretest yang telah kami sediakan. Oke, kita masuk ke sesi materi yang pertama. Materi yang pertama ini akan dibawakan oleh teman saya Riko dan akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Mbak Eviana. Oke, dalam pembahasan kita kali ini yaitu membangun kembali semangat belajar dalam masa pandemi. Maka di sini ada pemateri pertama yaitu Riko dan pemateri kedua yaitu Hilmi. Jadi langsung aja kita masuk ke pemateri pertama yaitu Mas Riko. Silakan Mas. Oke, yang pertama kita sudah kenalan ya teman-teman. Terima kasih sudah ada waktu untuk bersedia gabung di acara pada hari ini. Oke, kita langsung aja. Belajar online dilakukan dengan harapan dapat mencegah penularan COVID-19. Namun, karena tidak adanya persiapan ataupun perencanaan yang matang untuk pelaksanaan pembelajaran daring ini, kualitas pendidikan di Indonesia, terutama untuk jenjang sekolah dasar hingga menengah bahkan universitas, mengalami penurunan. Sebagian besar peserta didik masih mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring, yang mungkin sangat berbeda dengan proses pembelajaran yang selama ini diterapkan dengan tatap muka di sekolah. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka kualitas pendidikan secara luas juga akan terpengaruh dan mengalami penurunan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya agar semangat dan motivasi belajar siswa terus ada dan tidak mengalami penurunan yang drastis selama masa pandemi ini. Nah, di sini ada beberapa metode yang dapat diterapkan. Yang pertama, memilih metode belajar yang tepat. Dengan memilih metode yang tepat terhadap diri sendiri akan membuat proses belajar jauh lebih menyenangkan dan bersemangat. Misalnya, menciptakan suasana belajar seperti belajar offline. Jadi teman-teman bisa kayak gini. Seperti yang kita lakukan seperti ini. Guru atau dosen menjelaskan, kalian bisa menyiapkan beberapa properti yang tentunya itu menunjang kalian seperti belajar offline, entah meja belajar, dan beberapa catatan-catatan untuk mencatat beberapa materi yang sudah disampaikan oleh dosen atau gurunya. Jadi kita serasa ya belajar offline seperti itu. Yang kedua, itu memaksimalkan fasilitas belajar. Jika memiliki fasilitas belajar yang menunjang proses belajar, maka maksimalkanlah. Dengan begitu proses belajar tidak akan terasa sulit. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika antara guru dan siswa sama-sama maksimal dalam belajar dan mengajar. Yang dimaksud fasilitas ini adalah ya seperti kalau online itu seperti paket data dan jaringan. Tentunya itu harus dimaksimalkan ya untuk terjadinya proses belajar yang sangat proses belajarnya itu kayak maksimal gitu. Jadi dari guru tidak sia-sia untuk menjelaskan dan siswa atau
para mahasiswa juga bisa menerima dengan jelas dengan adanya fasilitas belajar yang maksimal. Yang ketiga adalah manfaatkan media. Dengan memanfaatkan media belajar yang ada baik secara video ataupun tulisan, maka diharapkan proses belajar tidak terkendala dan tertinggal. Nah, media-media tersebut adalah ada beberapa media yang digunakan untuk proses pembelajaran daring. Seperti yang kita lakukan adalah Google Meet, atau ada aplikasi lain adalah Zoom. Itu yang menunjang beberapa materi dapat tersampaikan oleh siswa. Dan media secara video itu atau audio kita bisa melihat dari beberapa aplikasi seperti YouTube, dari beberapa. Jika materi ini susah untuk dipahami dengan beberapa bahasa yang sulit, nah teman-teman bisa lihat di beberapa video yang sudah ada sebelumnya, seperti video-video yang bersangkutan pada materi-materi yang telah disampaikan dosen atau guru. Yang keempat adalah mengingat kembali motivasi awal. Dalam setiap kegiatan motivasi, dalam membangun semangat itu sangatlah penting. Dengan motivasi yang baik, maka akan tercipta proses kegiatan yang baik pula. Jadi, walaupun di masa-masa pandemi seperti ini, kalian tidak boleh untuk menurunkan motivasi belajar kalian. Karena itu sangat berpengaruh tentunya untuk kalian sendiri. Jadi kayak misalnya kalian sudah malas dari awal untuk mendengarkan sebuah materi yang disampaikan oleh guru atau dosen, tentunya kalian juga tidak akan mendapatkan sesuai pemahaman kalian sendiri gitu. Jadi materi itu kayak angin lalu yang dapat cuma kayak masuk ke dalam telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi cuma ini aja, mampir aja gitu. Jadi diusahakan untuk teman-teman juga tetap bermotivasi yang seperti awal. Jadi walaupun pandemi seperti ini, daring atau online atau offline, motivasi belajar kalian jangan sampai menurun. Begitu. Nah, mungkin selanjutnya kita masuk ke ice breaking-nya. Itu yang sesi pertama pemateri dari saya. Sekian, monggo dilanjut teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih Mas Riko. Terima kasih buat pemateri pertama. Jadi kali ini kita langsung masuk ke pemateri kedua. Bagaimana sih pembelajaran online selama pandemi? Alat-alat apa saja sih yang diperlukan? Jadi kita langsung aja ke Mas Hilmi. Mas Hilmi, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir dalam webinar kali ini. Sebelum itu, karena di masa pandemi seperti ini, dunia pendidikan mulai dari proses pembelajaran, di mana biasanya kita datang ke kelas, belajar secara daring. Maaf buat Kak Hilmi, suaranya tidak terdengar. Maaf, halo, terdengar nggak? Iya, tapi agak sedikit putus-putus. Mungkin karena kendala jaringan juga ya. Iya, bisa Mungkin terdengar saya lanjut sekarang. aja ya. Oke. Pandemi COVID-19 ini juga banyak banget dampak positif dan dampak negatifnya juga bagi dunia pendidikan. Beberapa dampak positifnya ketika pembelajaran dilakukan secara online, salah satunya adalah pembelajaran online dinilai lebih praktis dan santai. Praktis karena dapat memberikan tugas setiap saat dan pelaporan tugas setiap saat yang lebih fleksibel, berarti dilakukan kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran daring menyebabkan waktu yang lebih fleksibel bagi mahasiswa yang berada di luar rumah dan bisa menyesuaikan waktu untuk belajar, menghemat waktu, dan dapat dilakukan kapan saja. Semua siswa ataupun mahasiswa dapat mengaksesnya dengan mudah, artinya dapat dilakukan di mana saja. Penyampaian informasi yang lebih cepat dan bisa menjangkau banyak siswa.
lebih praktis, dan memudahkan dalam pengambilan nilai pengetahuan terutama bila memakai Google Form. Selain itu juga, di luar dampak positif yang dilakukan secara pembelajaran secara daring ini, ada juga dampak negatif dari pembelajaran secara online selama masa pandemi ini. Yang pertama adalah beberapa dosen kurang menjelaskan materi secara mendalam sehingga mahasiswa kurang paham dengan materi yang disampaikan oleh dosen. Selain itu, dosen hanya memberikan materi dalam bentuk format file. Jadi mahasiswa biasanya itu diberikan materi doang dan disuruh mempelajari sendiri. Mungkin itu sih dampak negatifnya dari pembelajaran online. Setelah itu ada juga dampak negatif dari pembelajaran online ini. Mahasiswa merasa kurang semangat mengikuti pembelajaran daring. Hal ini dikarenakan akses internet yang kurang stabil, materi selama pembelajaran kurang dipahami, adanya gangguan dari lingkungan, sehingga mahasiswa tidak minat belajar karena berkurang untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Lalu yang ketiga, keterbatasan fasilitas dalam pembelajaran daring menyulitkan mahasiswa. Hal ini dikarenakan biaya laptop yang cukup mahal, selain itu keterbatasan mahasiswa menggunakan aplikasi pembelajaran yang belum pernah digunakan sama sekali. Selain itu juga ada beberapa kendala seperti kayak kuota internet yang mahal seperti itu juga bisa menjadi dampak negatif dari pembelajaran secara online ini. Mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan dari dampak pembelajaran secara daring ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hilmi. Terima kasih kepada pemateri kedua. Gimana nih teman-teman, kita tadi udah mendengarkan topik hari ini tuh membangun kembali semangat belajar dalam masa pandemi dan bagaimana proses pembelajaran online selama pandemi ini. Jadi dari materi dan dari topik kita hari ini, maka di sini kami akan membuka pertanyaan, sesi tanya jawab pada sesi pertama. Kepada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Gimana nih? Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh melalui kolom komentar atau langsung open mic juga nggak apa-apa. Oke. Tuh Mas Riko ada yang jawab tuh di kolom komentar. Hal yang dilakukan ya pastinya ngerjain tugas kuliah.
Iya juga sih, benar. Mungkin yang lain ya, ada ini yang disampaikan lagi. Boleh nggak sih Mas, kalau Mas itu kasih contoh gitu, mungkin semuanya itu tegang karena memang bingung gitu, mulainya dari mana, contohnya itu gimana gitu Mas. Oh ya, ada yang jawab lagi nih, Kiki Fatmawati nih, tetap menjaga motivasi dalam belajar. Bisa. Mas Sanggit nih, olahraga, makan, salat, dan zikir. Ya, itu cukup membantu juga buat kita tuh untuk selalu tenang. Saya menjaga kesehatan dulu. Wow, benar itu. Biar tetap sehat dulu. Benar sekali. Jadi ada beberapa cara ya dari teman-teman untuk melakukan pembelajaran pada masa pandemi ini. Nah, ada lagi nih. Kalau misalnya nih ada teman-teman, kan ada suatu saat pasti ngerasa daring ini terasa malas atau tingkat untuk belajar itu menurun gitu. Apa sih penyebabnya dari teman-teman tuh kayak ngerasa malas atau motivasi belajarnya tuh kayak nurun gitu? Apa yang menyebabkan? Halo, ini udah keras belum? Aduh, halus sekali saya ternyata. Ini. Nih, apa sih penyebab kalian nih di suatu pembelajaran daring kan pasti kalian merasa malas atau ada ada belajar yang kayak wah aku kok nggak semangat lagi nih belajar gitu loh. Nah, dari hal-hal tersebut sih apa sih penyebabnya kok sehingga kalian tuh ngerasa semangat belajar itu menurun gitu? Mungkin bisa dilempar Kak pertanyaannya ke beberapa orang gitu secara spesifik. Oke, Kak. Ini dari pertama nih Kak Kiki ya. Penyebabnya bosan dan sistem pembelajarannya. Yang Julia karena tugasnya yang numpuk, bosan juga. Dari Kak Uta yang menyebabkan rasa malas itu karena terlalu banyak tugas yang diberikan sedangkan waktu pengumpulan suka deket-deket. Iya, itu juga ini ya sangat memberikan efek malasnya itu ya. Karena beberapa tugas tuh secara langsung tuh dadakan muncul semua dengan deadline-deadline yang rancu. Tapi tetap semangat buat kalian. Kalian bisa karena kalian sudah punya niat yang baik juga untuk belajar. Tetap semangat kawan-kawan. Mungkin bisa dilanjut ke ini. Terima kasih ya udah partisipasinya ini udah mau menjawab dari pertanyaan saya. Monggo dilanjut dari moderatornya. Oke, jadi terima kasih Mas Riko sudah memberi pertanyaan dan sudah membuat interaksi dalam grup ini agar lebih encer lagi. Terima kasih Mas Riko. Jadi pada sesi pertama kita sudah berinteraksi melalui tanya jawab dan sekarang tuh kita masuk sesi kedua. Apakah masih ada teman-teman yang mau bertanya seperti itu? Tadi kan Mas Riko yang bertanya, sekarang teman-teman ada nggak yang mau nanya atau bercerita tentang pengalaman bagaimana sih pembelajaran daring yang kalian rasakan selama ini, selama adanya COVID-19?
Gimana buat teman-teman? Boleh cerita di kolom komentar nanti nggak apa-apa. Open mic juga nggak apa-apa. Kayaknya kayaknya ada deh pertanyaan di kolom komentar. Kayaknya belum terjawab deh. Ada ya? Sebentar. Pertanyaannya tuh, apa yang bisa kita lakukan untuk membangun semangat kembali? Gimana tuh, Mas? Membangun Gimana buat semangat kembali ya. Ya, Ada yang mau jawab nggak? mungkin selama Eh, ini dia semangatnya menurun gitu ya. Oke, aku coba jawab ya. Dari saya sendiri, saya pernah untuk mengalami hal seperti itu. Yang dimana semangat saya tuh menurun, terus saya ngerasa belajar tuh kayak bosan dengan sistem seperti ini dan lain-lain. Sama seperti yang kalian rasakan. Nah, kalau saya dari cara saya sendiri untuk membangun semangat kembali itu dengan yang pertama tuh carilah kegiatan yang sering kalian lakukan dan membuat kalian tuh senang. Itu yang pertama. Karena di mana kalian merasa senang, itu kalian akan bangkit juga motivasi untuk kalian melakukan kegiatan yang lain seperti belajar dan lain-lain. Nah, yang harus diingat adalah belajar ini jangan pernah dilupakan. Jangan pernah sekali-sekali dilupakan. Karena kalinya dilupakan itu akan semakin sering melupakannya. Nah, cari kegiatan yang sekiranya itu bikin kalian tuh senang dan yang penting tuh tenang. Karena kalian butuh ketenangan untuk 1 atau 2 hari. Nah, semisal ada deadline yang dikiranya masih ada jangka waktunya untuk beristirahat sejenak, silahkan istirahat dan kembali untuk mengerjakan beberapa tugas yang sudah menumpuk tersebut. Yang penting kalian senang, tenang dulu. Itu dari saya sih, itu cara saya untuk membangkitkan lagi semangat saya untuk belajar gitu. Oke, terima kasih Kak Riko untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab ya. Untuk selanjutnya nih, yang kita lihat kan ini kita lagi masa PPKM ya, dimana juga kasus COVID juga semakin melambung dan itu juga mengenai materi kita yang kedua. Nah, ya Tuhan, keluar lagi. Oke guys, selamat siang guys. Suaraku kedengaran nggak? Halo teman-teman. Iya, terdengar. Sedikit ribut, Kak. Halo teman-teman, kedengaran nggak suaraku? Iya, kedengaran Kak. Oke. Kepada semua peserta. Nah di sini aku mau kasih satu kunci yaitu fokus. Dengar dulu instruksinya tentang permainan yang akan kita laksanakan. Oke, apakah semua siap? Siap. Siap, oke. Yang pertama, teman-teman silahkan mencek bagian peserta untuk mencek namanya itu ada di mana. Nah, itu kan sesuai urutan. Nah, namanya itu diingat urutannya yang setelah siapa dan sebelum siapa, seperti itu. Oke, sudah teman-teman? Gimana Apakah Kak ada yang maksudnya? belum? Jadi gini, teman-teman silahkan membuka daftar peserta untuk melihat siapa saja peserta yang ada di webinar kita kali ini. Sudah? Oke.
Oke, kemudian teman-teman silahkan melihat nama teman-teman itu berada di mana. Misalnya dia Ginting berada pada urutan ketiga. Nah, teman-teman seperti itu juga ya. Oke, mengerti teman-teman? Mengerti. Oke. Kemudian saya ingin menjelaskan instruksinya. Saya akan memberikan satu kunci kepada teman-teman, suatu kunci misalnya kuncinya itu di sini hewan, tentang nama-nama hewan. Kemudian untuk peserta yang pertama nantinya itu akan menyebutkan satu nama hewan. Misalnya itu hewannya macan, berarti huruf terakhirnya itu N. Maka peserta yang selanjutnya itu yang namanya berada di bawah itu melanjutkan nama hewan sesuai dengan huruf terakhir nama hewan yang disebutkan sebelumnya itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Atau ada yang belum mengerti? Oke, kita mulai ya. Jadi nanti aku mengasih satu contoh hewan, kemudian dilanjutkan oleh Abednego, dan begitu seterusnya. Apakah bersedia? Bersedia. Oke, nama hewan yang pertama itu macan. Silahkan dijawab menggunakan kolom komentar saja. Maaf teman-teman, ini saya mendapat informasi bahwa Abednego tidak bisa mengikutinya. Berarti ini langsung dilanjutkan dengan Anggit saja ya. Macan. Saya beri hitungan sampai 7. Oke, lanjut lagi. Anggit menjawab naga. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian dilanjutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, gagal teman-teman. Jadi yang gagal ini siapa ya? Kita lihat pesertanya. Yang gagal Faradiba Ferlita. Karena kakak Eviana itu adalah seorang panitia pada hari ini. Kakak Farah bisa open mic atau gimana? Oh, ada kesalahan instruksi ya. Jadi mungkin sampai sini saja briefing kita karena ini diberikan untuk mengembalikan mungkin lebih fokus lagi ya, Mbak. Mungkin tadi karena kurang ini komunikasi juga. Oke, sekian dan terima kasih. Semangat teman-teman. Terima kasih Mbak Melsi. Bingung ya? Oke, dari saya moderator langsung ke MC, Mbak Eviana dipersilahkan. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih juga partisipasinya. Walaupun banyak kekurangan ya, mohon maaf karena kami juga tetap masih dalam proses belajar. Jadi kami mohon maaf sekali kalau banyak kekurangan-kekurangan atau bahkan apa yang teman-teman harapkan semua tidak dapat tercapai di kegiatan kali ini. Tapi untuk kegiatan kedepannya, semoga kita bisa bertemu lagi dan juga apa yang diharapkan, tujuan-tujuan kita kedepannya bisa tercapai bersama. Oke, tadi kita sudah menyelesaikan materi yang pertama, yang kedua kita juga sudah sedikit bermain tentang sambung kata. Walaupun ada yang masih mau ikut ya, tapi udah selesai sesinya, jadi nggak apa-apa, nanti kedepannya bisa bermain lagi bersama-sama. Oke teman-teman, karena
kita tidak terasa ya waktu kita sudah habis, juga kegiatan kita juga sudah terpenuhi semuanya. Maka saya tutup kegiatan kali ini. Saya berharap teman-teman semua tidak merasa keberatan atau tidak merasa marah dengan kegiatan kali ini karena sudah meluangkan waktunya. Terima kasih teman-teman sudah ikut meramaikan kegiatan kita. Dan mohon maaf sekali jika ada kekurangan, baik salah-salah kata, salah tindakan, ataupun yang lainnya. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya dari pemateri, moderator, dan lainnya? Oke, teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link presensi dan juga link testnya yang kami telah kirimkan tadi. Tolong diisi ya, teman-teman. Oh iya, kita lakukan dokumentasi dulu ya, jadi jangan live dulu. Kalau bisa open cam, boleh open cam. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya dan segalanya. Kami mohon maaf dan kami mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya dan selamat siang.